Selama lebih dari setengah abad, Jerman dikenal sebagai mesin pertumbuhan Eropa. Keajaiban ekonomi pasca Perang Dunia Kedua telah mengubah negara ini menjadi raksasa manufaktur global yang menyumbang 1 dari 10 barang yang diperdagangkan di seluruh dunia. Namun citra sebagai jangkar ekonomi yang tidak tergoyahkan saat ini sedang menghadapi ujian terberatnya. Di koridor kekuasaan Berlin, sebuah keputusan radikal telah diambil bahwa Jerman akan memecahkan tradisi disiplin fiskalnya yang sakral demi sebuah pertaruhan ekonomi senilai 500 miliar euro atau setara 9 kuadriliun 900 triliun rupiah. Kekuatan ekonomi Jerman secara historis bertumbuh pada model yang unik. Berbeda dengan Amerika Serikat atau Inggris yang sangat bergantung pada sektor jasa dan konsumsi domestik, Jerman tetap setia pada akar industrinya. Sektor manufaktur menyumbang hampir 1/4 dari ekonomi Jerman, di mana ekspor menjadi motor penggerak utama yang mencakup hampir setengah dari total PDB negara tersebut. Keberhasilan ini dipayungi oleh prinsip fiskal yang sangat konservatif yang disebut Schuldenbremse atau rem utang. Ini bukan sekedar kebijakan, melainkan amandemen konstitusi yang membatasi pinjaman pemerintah hanya sebesar 0,35% dari PDB per tahun. Selama bertahun-tahun, disiplin ini membuat Jerman memiliki rasio utang yang sangat rendah, memberikan mereka reputasi sebagai negara paling hemat dan kredibel di mata investor global. Namun ketergantungan yang berlebihan pada pasar luar negeri dan energi murah ternyata menyimpan bom waktu yang siap meledak. Keberuntungan Jerman mulai berbalik arah saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Sebagai negara yang sangat bergantung pada rantai pasok global, terhentinya perdagangan internasional memukul jantung industri Jerman. Namun pukulan yang lebih mematikan datang pada tahun 2022 saat Rusia menginvasi negara Ukraina. Selama dekade terakhir, industri berat Jerman seperti kimia, baja, dan otomotif telah dimanjakan oleh pasokan gas murah dari Rusia yang memasok lebih dari 55% kebutuhan energi nasional mereka. Ketika pasokan ini terhenti secara mendadak, biaya listrik melonjak hingga 35%. Akibatnya, banyak pabrik tidak lagi kompetitif secara global. Fenomena ini mencapai titik puncaknya ketika Volkswagen, simbol kejayaan teknik Jerman, mulai mempertimbangkan penutupan pabrik domestik untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Jerman pun terjebak dalam resesi berkepanjangan yang mengancam pekerjaan jutaan warganya. Menghadapi ancaman deindustrialisasi, pemerintah Jerman pada bulan Maret tahun 2025 mengambil langkah yang sebelumnya dianggap mustahil dengan mengabaikan aturan rem utang di konstitusi mereka. Berlin meluncurkan paket belanja raksasa senilai 500 miliar euro, sebuah angka yang setara dengan 15% dari total PDB mereka. Sekitar 300 miliar euro dialokasikan untuk membenahi infrastruktur yang selama ini terabaikan. Meskipun terkenal dengan efisiensinya, Jerman sebenarnya mengalami krisis infrastruktur dengan banyak jembatan dalam kondisi kritis dan cakupan broadband internet mereka termasuk yang terendah di Uni Eropa. Sementara itu, 100 miliar euro lainnya dilarikan ke dana transformasi iklim untuk membangun ladang angin dan tenaga surya secara masif. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan kemandirian energi dan menurunkan biaya produksi manufaktur agar industri Jerman kembali kompetitif tanpa bergantung pada gas Rusia. Keputusan Jerman untuk berutang besar bukan tanpa resiko bagi tetangga-tetangganya. Di Uni Eropa, negara Jerman berperan sebagai penjamin terakhir.
Negara-negara seperti Italia, Yunani, dan Spanyol dapat meminjam uang dengan bunga rendah karena investor percaya bahwa jika terjadi krisis, Jerman yang kaya dan disiplin akan mampu menopang mereka. Namun saat ini, ketika Jerman mulai menimbun utang sendiri, kepercayaan investor mulai goyah. Jika peringkat kredit Jerman turun atau bunga utang mereka melonjak, maka biaya pinjaman bagi seluruh negara di zona Eropa akan ikut naik. Hal ini dapat memicu krisis utang baru di Eropa. Saat ini, imbal hasil obligasi jangka panjang Jerman telah mencapai titik tertinggi dalam 40 tahun, sebuah sinyal bahwa pasar mulai skeptis terhadap keberhasilan taruhan Berlin. Apa yang sedang terjadi di Jerman adalah sebuah eksperimen ekonomi besar. Berlin sedang mencoba membuktikan apakah intervensi negara dalam skala masif dapat menghidupkan kembali ekonomi yang sudah sangat maju dan matang. Jika berhasil, Jerman akan bertransformasi menjadi pemimpin industri hijau di dunia. Namun jika gagal, Jerman tidak hanya akan kehilangan reputasi fiskalnya, tetapi juga bisa menyeret seluruh Uni Eropa ke dalam jurang ketidakpastian ekonomi yang dalam. Hasil dari kebijakan ini tidak akan terlihat dalam semalam, diprediksi baru pada tahun 2027, dampak positif ataupun negatif akan mulai terasa. Masa depan integrasi ekonomi Eropa saat ini sangat bergantung pada apakah investasi nekat ini mampu mengembalikan kejayaan sang raksasa manufaktur tersebut. Bagaimana menurut kalian? Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol notifikasi. Terima kasih sudah menonton.